Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian yang kami sayangi dan sayang Kristus, pagi ini kita mengikuti pendalaman iman dalam rangka pesantren kilat di sekolah kita SMA Negeri 7 Purworejo. Semoga masa puasa yang dijalani saudara kita ini berjalan dengan baik dan semua berhasil sebaik-baiknya. Maka kita ikut mendukung, dan tidak sekedar mendukung, kita juga memperdalam iman kita dengan melaksanakan renungan yang sangat singkat pada hari ini. Kita akan berdoa dulu, doa pagi untuk salam kepada Tuhan. Seperti biasanya kalau kita melakukan pada hari keagamaan, hari Jumat itu. Allah Bapa, kami berterima kasih padamu karena hari baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini dan segala perbuatan kami menyenangkan hatimu. Bimbinglah kami dengan roh-Mu, agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. Semoga dalam pergaulan dengan mereka, kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria Bunda Yesus, jagalah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita teruskan dengan renungan. Renungan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 35 sampai dengan 40. Judulnya Yesus Roti Kehidupan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku,
yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya boleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak sekalian yang kami cintai dan dicintai Tuhan, apa maksudnya Kristus menyebut dirinya sebagai roti yang hidup? Roti yang biasa kita makan untuk kebutuhan jasmani itu sifatnya sementara. Tapi roti yang dimaksudkan Yesus di sini adalah lambang dirinya yang dikorbankan untuk makanan atau santapan rohani para muridnya untuk sepanjang masa, tidak ada habis-habisnya. Yesus mengatakan dirinya roti yang hidup karena orang yang percaya atau kita yang percaya kepada Yesus berarti kita memakan Yesus, menyatukan diri Yesus, pribadi Yesus pada diri kita. Dalam arti kita mengikuti, kita meneladan, kita melaksanakan perintah dan ajarannya. Jadi apapun juga yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita pikirkan, yang kita lihat, kita dengar, hendaknya semua kita ukur, kita uji, kita nilai berdasarkan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Jadi Yesus sebagai makanan kita. Isi perut itu roti, tapi isi batin, isi nalar, isi hati, isi jiwa adalah kepercayaan iman kita. Kalau kita mengimani Yesus Kristus sesungguhnya, maka kita setiap saat juga selalu menaruh Yesus, pribadi Yesus, keteladanan Yesus pada tingkah laku kita, kehidupan kita sehari-hari. Dan itu yang dikehendaki Allah. Maksudnya apa? Supaya kita selalu bersatu dengan Putra Allah, dengan Yesus yang Mesias itu, dan bisa selamat, mendapat keselamatan kekal di surga, yaitu bangkit bersama dengan Kristus, seperti sudah kita peringati hari kebangkitannya pada minggu-minggu yang lalu, yaitu hari Paskah. Dan nanti tanggal 21 Yesus akan kembali ke asalnya sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai Allah. Allah yang menjelma manusia di dunia, melaksanakan tugasnya untuk membangun dunia, menyelamatkan dunia, menebus dunia. Karena tugas di dunia sudah selesai, maka Yesus akan kembali, yaitu naik ke surga tanggal 21 Mei yang akan datang. Tidak berarti Yesus meninggalkan kita, tapi memberi keyakinan bahwa Yesus betul-betul hidup dan Yesus betul-betul menyatu dengan kita dalam kehidupan rohani, dalam manusia rohani, yaitu tanpa tubuh, tetapi kita berkomunikasi dengan manusia yang masih hidup di bumi, tapi juga dengan Tuhan. Dan dengan lantaran kita dirubah wujud kita dari hidup di dunia dengan tubuh, dengan jasmani yang bisa merasakan segala sesuatu yang sifatnya sementara, kita dikembalikan pada wujud aslinya, yaitu sebelum manusia kena dosa, namanya dosa asal atau dosa warisan yang dimulai oleh moyang kita, yaitu manusia pertama Hawa, kemudian Adam. Dua-duanya ini moyang kita. Dan perbuatan yang bertentangan dengan yang dikehendaki Tuhan, yaitu tidak patuh pada larangan Tuhan, ini yang menyebabkan kita terpaksa kehilangan kehidupan yang adikodrati, kehidupan yang kekal, yang diperkenankan tinggal bersama Allah di Taman Eden atau Taman Firdaus, yang istilahnya sekarang itu surga, kebahagiaan. Itu akibat daripada kesalahan moyang kita, tidak patuh kepada larangan Allah, pencipta kita, penguasa kita, pemelihara kita.
Nah, kita berharap beriman kepada Yesus dan minta perantaraan Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal, supaya kita bisa kembali kepada Allah, yaitu dibangkitkan seperti Yesus telah bangkit, kemudian kembali ke surga. Yesus mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Kita berharap juga kita bisa mengalahkan kematian, mengalahkan maut, dan kita kembali kepada Allah, naik ke surga bersama-sama Yesus. Tanggal 21 nanti kita akan punya perantara secara resmi, yaitu Yesus yang sebagai manusia sudah berada di surga kembali, seperti dahulu kala, seperti sejak semula bahwa Yesus itu Allah yang menjadi manusia, sekarang kembali kepada kealahan lagi, dan menjamin bahwa kita akan dengan mudah sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan untuk kembali kepada Allah, yaitu hidup yang baik, bersih dari dosa, selalu patuh pada perintah dan ajaran Allah melalui putranya Yesus Kristus. Sehingga kalau kita beriman kepada Kristus, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita dengar, yang kita lihat, itu kita dasarkan kepada keteladanan Yesus, ajaran Yesus, perintah-perintah Yesus. Jadi kita mengikuti Yesus sebagai muridnya, berarti kita harus paham segala sesuatu yang sudah diberikan Kristus kepada kita. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu betul-betul kepribadian Yesus. Untuk itu kita harus rajin, tekun mempelajari riwayat hidup Kristus, kepribadian Yesus, yang semua itu tercantum, tertulis, ditinggalkan kepada kita murid-muridnya di dalam kitab suci, khususnya kitab Injil. Itu yang menceritakan riwayat hidup Kristus secara penuh, secara utuh. Ada 4 Injil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu semua mencantumkan kepribadian Yesus. Kepribadian Yesus itu seperti apa? Karena ajaran pokoknya yaitu mengajarkan cinta kasih, maka semua berdasarkan juga cinta kasih. Cinta kasih yang bagaimana? Bahwa kita harus selalu bersaudara, bersahabat sebagai putra Allah, sebagai martabat citra Allah. Kita diciptakan sebagai citra Allah, gambaran Allah oleh Allah sendiri. Oleh sebab itu kita semua manusia, tidak hanya yang Nasrani, tapi juga yang lain-lainnya, yang berkepercayaan lain atau beragama lain pun, semua adalah putra-putri Allah. Maka kita satu keluarga. Allah Bapa sebagai Bapa kita, juga sebagai Ibu kita, yang menjalankan hidup kita, menyelenggarakan hidup kita sepanjang zaman. Oleh sebab itu, kepribadian Yesus, moral Yesus, watak Yesus, betul-betul harus kita pahami supaya kita bisa mengikuti, bisa meniru, bisa meneladan. Itu maksud daripada kita menjadi murid Yesus. Dan untuk hari ini secara khusus kita mendalami iman kita kepada Yesus yang seperti itu. Kalau kita tidak bisa memahami apa yang diajarkan Yesus, yang diperintahkan, yang diteladankan, bagaimana kita bisa mengikuti, bisa meniru, bisa menjadi murid Kristus, dan bisa kembali kepada Allah Bapa di surga, hidup bahagia untuk selama-lamanya. Jadi kita tidak sekedar mendukung, tapi kita sendiri juga melaksanakan pendalaman iman dalam rangka masa puasa bagi saudara-saudari kita yang menganut agama Islam. Jadi untuk itu kita sendiri
berkepentingan yang sama pendalaman iman. Tidak harus sama caranya dengan yang Islam, saudara-saudari kita, karena kita masing-masing diberi seorang bapa, seorang pemimpin, yaitu Nabi. Dan semua itu dipilih oleh Allah sendiri. Bukan manusia yang memilih seorang Nabi, tapi Allah yang memberi kuasa, memberi kekuatan. Maka semua harus kita terima. Kenapa banyak Nabi? Karena manusia juga kelompoknya banyak, sukunya banyak, bangsanya banyak, supaya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan budaya masing-masing suku bangsa, dengan tradisi masing-masing suku bangsa. Maka Allah memilih nabi-nabi dari bangsa-bangsa tertentu untuk bangsa-bangsa tertentu, karena Allah memberikan firman-Nya dengan jenisnya supaya dilaksanakan berdasarkan bahasa masing-masing suku itu. Kalau satu bahasa Allah, jelas tidak bisa bahasa Allah yang seperti apa. Bahasa Allah itu ya bahasa kita, suku bangsa masing-masing itu bahasa Allah. Maka otomatis orang yang diutus juga cukup banyak. Tapi semua dipilih oleh Allah, ditunjuk oleh Allah. Sehingga kita mengimani Kristus sebagai Nabi, orang mengatakan Nabi Isa Al-Masih. Itu sebutan dari luar. Kalau dari dalam kelompok murid-murid Yesus sendiri, itu adalah Mesias, penebus, juru selamat, juga termasuk Al-Masih yang dari kata Al-Masiah, orang yang terberkati dan menjadi penebus bangsa, penebus dunia. Ini yang harus kita pahami dan harus kita hidupi dalam keseharian kita sebagai murid-murid Kristus. Jadi dengan kita mengikuti atau kebersamaan dengan saudara kita yang kebetulan melaksanakan ibadat puasa sebulan penuh, kita nunut waktu, menggunakan waktu, kesempatan yang sangat baik. Lebih-lebih didukung dengan adanya virus corona yang menyuruh kita supaya semua saling berhati-hati, saling berjauhan supaya tidak ketularan, dan juga dengan cara-cara yang lain kita didukung, tidak banyak pergi, tidak banyak senang-senang dan sebagainya. Kita betul-betul berpuasa, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadat di rumah. Memang rasanya juga tidak begitu enak. Ibadat kok di rumah? Biasanya tidak begitu. Tapi apapun dibuat, kita harus menerima ini sesuai dengan keadaan dan situasi. Mudah-mudahan kita sebagai bangsa Indonesia tidak terlalu lama untuk mengalami atau untuk menderita keadaan yang terkurung, yang banyak kesepian, tinggal di rumah terus dan lain sebagainya, karena kita terpaksa harus mengikuti perintah Tuhan, ingatan Tuhan. Kemungkinan besar ini merupakan peringatan dari Allah sendiri untuk kita manusia yang sudah banyak melupakan larangan-larangan dan perintah-perintahnya. Banyak orang berbuat, bertindak, berkomunikasi sesuai dengan kemauan masing-masing tanpa mengingat adanya hukum, baik hukum negara maupun hukum Allah. Seperti kalau kita ingat pada perjanjian lama, zaman Nabi Nuh, ada air bah, banjir besar, banjir bandang seluruh dunia. Dunia ditenggelamkan, semuanya habis, hancur. Tumbuhan habis, hewan habis, manusia habis. Hanya orang-orang yang setia kepada Allah, mengikuti perintah Allah, membuat bahtera atau perahu besar di tengah hutan, di puncak gunung. Aneh.
disuruh buat perahu kok di puncak gunung, kok di tengah hutan. Padahal perahu itu tempatnya di laut, di air. Lalu untuk apa? Sehingga banyak orang yang tidak percaya kalau itu perintah Allah. Malah Nuh ditertawakan, dianggap orang gila. Tapi karena imannya, ada beberapa orang, tidak terlalu banyak, yang mengikuti apa yang diperintahkan Allah bersama Nabi Nuh, membuat bahtera, meskipun sering diganggu oleh orang-orang yang tidak setuju, ternyata selesai dan Nuh laporan bahwa bahtera sudah selesai. Terus diperintahkan supaya memasukkan semua bibit, semua tanaman dan juga hewan sepasang-sepasang, termasuk manusia yang masih setia pada Allah, supaya masuk ke perahu, dan akhirnya diperintahkan menutup pintu dan jendela rapat-rapat dari bahtera itu. Nabi Nuh diperintahkan supaya berdoa, dan Allah mendatangkan hujan deras yang cukup lama, 40 hari 40 malam. Hujan terus-menerus sehingga dunia banjir. Nggak ada sesuatu yang tampak di atas air kecuali bahtera Nabi Nuh. Mungkin sama dengan itu untuk sekarang. Seluruh dunia kena pengaruh tingkah laku, gerakan daripada yang namanya virus corona yang menyebabkan penyakit, menyebabkan kematian. Mungkin Allah menghendaki kita diperingatkan secara itu atau dengan cara itu. Hanya kita raba-raba, mengira apa iya apa tidak, kita terima saja. Ya, memang peringatan Allah itu macam-macam caranya. Oleh sebab itu, dengan peringatan ini nampaknya ada keberhasilan baik. Masyarakat Indonesia dan juga dunia kelihatannya begitu rukun, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu untuk bisa menanggulangi, melawan yang namanya virus corona. Jangan sampai merajalela, jangan sampai menular. Ternyata masih ada yang kurang percaya, melanggar ajaan yang sudah didengungkan oleh pemerintah. Yang tidak lain, pemerintah yang sah itu adalah wakil Allah, bukan sekedar manusia. Supaya virus corona jangan merajalela, maka kita sementara waktu jangan terlalu banyak berkumpul, jangan terlalu banyak bebas di luar, karena di luar banyak virus yang bergentayangan, nanti hingga pada seseorang dan dibawa pada orang lain dan sebagainya. Itu tujuannya. Maka bagi kita yang masih suka ngumpul-ngumpul, suka melek-melekan, bergadang sampai pagi, tidak tidur, bukan karena puasa, tapi bergadang, ya, cerita ke sana kemari, nah, itu beda, ya, beda. Maka hendaknya kita patuh kepada ketentuan-ketentuan dan ajaan-ajaan dari pemerintah yang sudah diilhami, diperintahkan, dituntun oleh Tuhan sendiri, supaya kita ingat kembali ya peringatan yang pernah diberikan Tuhan kepada manusia melalui utusannya, yaitu Nabi Nuh. Berapa tahun yang lalu? Sudah lama banget, ribuan tahun yang lalu. Tapi masih tertulis di dalam kitab-kitab suci, terutama kitab suci Perjanjian yang Lama. Yang mengenal Perjanjian Lama itu ya orang-orang yang punya Perjanjian Baru, tidak semuanya. Tapi kebanyakan mengenal adanya Perjanjian Lama itu. Ini yang dimaksud dengan Yesus sebagai roti yang hidup itu ya harus kita makan, harus kita luluhkan, harus kita jadikan darah daging kita. Seperti pemain sepak bola, ya, makanan saya itu bola tiap hari. Maksudnya
tiap hari ya hidupnya itu bersama bulan. Selalu ingat pada bulan. Nah, kalau kita berharap, beriman kepada Yesus, ya makanan kita ya Yesus. Di mana saja kita selalu bersama Yesus, bersatu dengan Yesus. Minta tolong pada Yesus, minta tuntunannya, minta bimbingannya. Karena itu yang menjadi iman kita, bahwa Yesus adalah orang yang diutus oleh Allah. Di samping sebenarnya Yesus adalah Allah sendiri yang memanusiawikan diri, mengejawantahkan diri menjadi manusia untuk mewujudkan firman-Nya, rencananya, tujuannya di tengah hidup manusia. Sebab kalau Allah tidak menjadi manusia, bagaimana manusia bisa berkomunikasi, bisa bergaul dengan Allah, bisa bekerja sama dengan Allah. Allah menentukan, merencanakan, menciptakan manusia untuk menjadi partnernya, teman kerjanya, supaya bisa menyelesaikan rencananya, mewujudkan rencananya. Jadi kita bekerja sama dengan Allah, berarti kita ikut membangun, meneruskan, melestarikan adanya dunia ini, adanya diri kita, adanya bangsa-bangsa dan lain sebagainya. Marilah dalam waktu yang sangat singkat, sangat sedikit ini, betul-betul kita gunakan untuk bangkit dari kelupaan kita, dari keteledoran kita sebagai orang-orang yang beriman. Dan iman itu perlu diwujudkan, ditampakkan dalam perbuatan yang nyata. Bukan hanya merupakan ajaran, bahan ceramah, bahan diskusi, bahan berdebat, atau ilmu pengetahuan. Tapi iman itu ajaan supaya berbuat baik, berkata baik, mendengarkan yang baik. Itu yang dimaksudkan dengan iman. Dan tidak cukup hanya diungkapkan dengan doa-doa. Yang penting iman harus diungkapkan, diwujudkan dalam perbuatan nyata, dalam keseharian dengan orang lain, dalam hidup kebersamaan. Sebab mau atau tidak, percaya atau tidak, kita adalah makhluk sosial. Maksudnya makhluk yang kemana saja selalu membutuhkan teman, membutuhkan pihak lain. Maka kita harus bersama, maju bersama, berkembang bersama, juga mencapai hidup yang baik, sejahtera, bahagia secara bersama-sama, sebagai saudara, sebagai sahabat Allah, Tuhan kita sebagai Bapa kita yang akan selalu membimbing kita dan menyelamatkan kita, mencukupi segala kebutuhan kita. Semoga demikian. Amin. Untuk seterusnya, kita akan berdoa untuk kebutuhan kita sendiri sebagai murid. Seperti biasanya, kita mendoakan atau saling mendoakan kebutuhan kita sebagai murid. Doa para siswa. Allah Bapa yang Maha Kasih, melalui Putra Tunggal-Mu yaitu penebus kami Yesus Kristus dan Bunda Maria, kami gerejamu di SMA Negeri 7 Purworejo mengaturkan sembah dan permohonan kepadamu. Semoga Bapa memberi roh kecerdasan, roh ketekunan belajar, roh kerajinan, dan roh kesabaran, agar kami dapat meraih hasil sebaik-baiknya dalam semua usaha pengembangan diri kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapa berkenan mengutus Yesus dan Bunda Maria untuk membimbing, mendampingi, memberi semangat, dan menguatkan niat belajar kami bersama teman dan para pembimbing kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapa selalu menjaga,
dan menyelamatkan semua warga sekolah kami dari segala kesusahan dan penderitaan lahir maupun batin. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapa berkenan mengutus para malaikat pelindung kami untuk mengingatkan, membujuk, dan mengajak kami menjauhi dan menolak iming-iming, bujukan, dan ajaan terhadap yang jahat, pergaulan yang tanpa kontrol, miras, narkoba, premania, gangster, dan diskriminasi dalam segala hal. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapa menganugerahkan roh kasih sayang kepada semua warga sekolah kami agar tercipta suasana yang akrab, aman, nyaman, penuh rasa persahabatan, persaudaraan sejati, saling bantu-membantu dengan tulus ikhlas satu sama lain. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapa berkenan mendampingi, membimbing, dan menegur para pemimpin bangsa dan pengatur negara kami NKRI ini sehingga mau dan mampu serta berani bertanggung jawab, adil, jujur, dan selalu membela yang benar. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya ya Bapa, semoga Bapa yang Maha Pemurah dan Maha Rahim sudi menerima dan menguduskan persembahan kami pada hari ini berupa jiwa raga kami, suka duka kami, kesulitan dan kemudahan kami, kegagalan dan keberhasilan, kasih kami, iman kami, serta harapan kami, agar namamu lebih dimuliakan di segala penjuru di bumi ini, dan bermanfaat bagi hidup masa depan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf untuk selama-lamanya. Amin. Kita doakan saudara-saudari kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan selamat sampai akhir bulan Ramadan. Tuhan yang Maha Baik, terimalah doa-doa kami, permohonan kami untuk saudara-saudari kami yang sedang menjalankan ibadah puasa, agar semuanya berjalan dengan lancar, dengan tekun, dengan sabar, betul-betul membangun diri, membuka hati, membuka telinga, membuka mata untuk mendengarkan sabdamu melalui saudara-saudari sama kami, sehingga semuanya akan menjadi satu saudara, satu keluarga besar. Bapa sebagai Bapa kami untuk seluruh umat manusia yang menyelenggarakan seluruh hidup kami dan dunia sepenuhnya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Sekian renungan kita. Semoga kita betul-betul bisa merenung, bisa memikirkan, bisa menemukan apa-apa yang kurang beres dalam diri kita,
sehingga kita bisa memperbarui, bisa mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, bisa mendekatkan hidup kita kepada sesama manusia, sehingga nampak kerukunan, kebersamaan, tolong-menolong, saling bantu-membantu. Seperti nampaknya sekarang ini dunia kelihatan begitu guyup, begitu rukun karena datangnya ya saudara kita atau musuh kita, virus corona itu yang memporak-porandakan dunia pada saat ini. Semoga kesempatan ini tidak terlalu lama, Tuhan segera mencabut, membereskan semuanya, dan virus-virus corona yang bergelimpangan di mana, bergentayangan di mana-mana itu dihabiskan, ditarik kembali, entah dibuang kemana atau dihancurkan, dibunuh, sehingga putra-putrinya semua umat manusia hidup dengan aman, tentram, selamat, bisa melaksanakan kegiatan seperti hari-hari biasa.